Di sini saya akan menjelaskan pengertian hydropower. Hydropower adalah salah satu energi yang terbarukan yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Indonesia memiliki hydropower yang melimpah dan sangat berpotensi untuk diolah dan digunakan menjadi pembangkit listrik atau PLTA karena Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Selanjutnya adalah macam-macam PLTA. Yang pertama PLTA yang waduk atau reservoir. PLTA waduk biasanya itu air dikumpulkan dalam sebuah penampungan besar, kemudian dialirkan melalui pipa-pipa dan ke dalam turbin. Selanjutnya ada PLTA dengan danau. Hampir sama cara kerjanya, bedanya PLTA danau itu menggunakan terowongan air yang kemudian dialirkan ke dalam turbin. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik berskala kecil yang menggunakan dan memanfaatkan aliran dan volume air yang berskala kecil seperti air sungai dan air terjun. Pembangkit listrik jenis ini memanfaatkan jenis aliran yang mempunyai kecepatan seperti terjunan atau arah aliran air seperti menuju ke bawah. Proses hydropower. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower menggunakan air untuk menyalakan mesin atau menghasilkan listrik. Air terus bergerak melalui siklus global yang luas, menguap dari danau dan lautan, membentuk awan, mengendap sebagai hujan atau salju, kemudian mengalir melalui sungai dan kembali ke laut. Energi siklus air ini yang digerakkan oleh matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk tugas mekanis seperti menggiling biji-bijian. Tenaga air menggunakan bahan bakar air yang tidak berkurang atau digunakan dalam proses tersebut. Karena siklus air adalah sistem pengisian berulang yang tak ada batasnya dan terus-menerus, tenaga air dianggap sebagai energi terbarukan. Ketika air yang mengalir ditangkap dan diubah menjadi listrik, itu disebut tenaga air. Ada beberapa jenis fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Mereka semua didukung oleh energi kinetik air yang mengalir saat bergerak ke hilir. Turbin dan generator mengubah energi menjadi listrik, yang kemudian dimasukkan ke jaringan listrik untuk digunakan di rumah, bisnis, dan industri. Air di waduk dianggap sebagai energi yang tersimpan. Ketika pintu terbuka, air mengalir melalui penstock kinetik untuk menjadi berenergi saat sedang bergerak. Besarnya listrik yang dihasilkan ditentukan oleh beberapa faktor. Dua diantaranya adalah faktor volume aliran air dan jumlah kepala hidrolik. Head mengacu pada jarak antara permukaan air dan turbin. Ketika head bertambah dan mengalir, maka seberapa besar listrik yang dihasilkan kepala biasanya tergantung pada jumlah air di waduk. Tenaga air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Bagi negara yang memiliki sumber daya berupa aliran sungai seperti Indonesia, tenaga air memberikan berbagai keuntungan, yaitu yang pertama, lebih ekonomis. Karena gratis, tenaga air dapat menurunkan harga produksi sehingga biaya listrik bisa lebih murah. Yang kedua, lebih bersih. Tenaga air dapat menjadi pilihan sumber energi alternatif karena tidak seperti fosil. Tenaga air tidak menghasilkan polusi berupa karbon dioksida sebagai efek samping dari energi yang dihasilkan. Seperti kita ketahui, karbon dioksida dapat menimbulkan efek rumah kaca yang berakibat pada pemanasan global. Oleh karena itu, tenaga air dianggap lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga, terbarukan. Penggunaan PLTA untuk listrik tidak menghabiskan air, melainkan hanya menggunakan gerakan atau aliran air. Selanjutnya adalah komponen PLTA. Di dalam komponen PLTA terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah bendungan. Bendungan merupakan yang paling utama, dikarenakan bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah yang sangat besar dan untuk menggerakkan turbin nantinya. Yang kedua adalah pipa. Pipa digunakan untuk menghubungkan dan menyalurkan pergerakan air agar bisa masuk ke cerobong turbin. Yang ketiga ada turbin. Turbin adalah sebagai alat yang dapat mengubah pergerakan air menjadi kinetik dan menghasilkan listrik yang dimana digunakan juga untuk mendorong dan memutar bolang-baling. Yang keempat ada generator. Dengan generator ini, maka baling-baling bisa berputar dengan memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar komponen magnet di generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik. Dan yang terakhir ada jalur transmisi.
sebagai alat untuk menghubungkan arus listrik pada rumah-rumah. Biasanya sebelum listrik digunakan, pertama-tama terlebih dahulu tenaga yang diturunkan dengan transformator step down.